Di Penajam Pasir Utara, ada sebuah inovasi digital yang lagi mengubah wajah pelayanan publik. Nah, di sini kita akan bedah gimana sih tantangan birokrasi yang super rumit itu akhirnya dijawab dengan solusi teknologi yang cerdas. Oke, kita mulai dari lokasinya dulu ya. Ini dia, Penajam Pasir Utara, sebuah kabupaten yang bisa dibilang ada di garda depan pembangunan Indonesia saat ini. Tapi, di balik potensi besarnya itu, ternyata ada tantangan yang nggak main-main, terutama dalam hal pelayanan informasi tata ruang ke masyarakat. Nah, pertanyaan inilah yang jadi pemicu lahirnya sebuah terobosan. Coba bayangin deh, gimana jadinya kalau semua kerumitan birokrasi, bahasa teknis yang bikin pusing, dan hambatan jarak, itu semua bisa disederhanakan jadi sesuatu yang ada di genggaman kita. Kapan saja, di mana saja. Keren kan? Oke, sebelum kita bahas solusinya lebih jauh, penting banget buat kita paham dulu apa sih akarnya masalahnya. Yuk kita selami bareng-bareng tantangan yang dihadapi masyarakat dan juga pemerintah sebelum inovasi ini muncul. Jadi, masalah utamanya tuh ada beberapa. Pertama, warga harus datang langsung ke kantor. Belum lagi harus berhadapan sama bahasa hukum dan teknis yang, ya ampun, rumit banget. Jelas, ini butuh biaya dan waktu. Nah, masalah lainnya, peraturannya seringkali tersebar di mana-mana, susah dicari. Alat digital yang ada pun jujur aja belum efektif buat menjawab kebutuhan publik. Perbandingannya, wah, beda banget. Coba bayangkan ya, dari layanan yang cuma bisa diakses pas jam kantor, sekarang jadi bisa dapat jawaban instan 24/7. Dari istilah-istilah yang membingungkan, sekarang jadi panduan visual yang gampang dimengerti. Ini bukan cuma perbaikan kecil-kecilan loh, ini benar-benar lompatan besar dalam hal efisiensi dan aksesibilitas. Nah, dari kebutuhan mendesak inilah, dari keinginan untuk menjembatani jurang antara informasi pemerintah dan pemahaman publik, akhirnya lahirlah sebuah ide, sebuah percikan inovasi yang kemudian diberi nama Navara. Misinya tuh jelas banget dan fokus ke pelayanan, yaitu mentransformasi data spasial yang super kompleks menjadi sebuah layanan publik yang responsif, gampang diakses, dan benar-benar berfungsi untuk semua orang. Sekarang bagian yang paling seru. Gimana sih cara kerjanya? Biar gampang, coba deh kita anggap Navara ini semacam perpustakaan digital pribadi Anda. Isinya, semua hal yang berkaitan dengan tata ruang kota. Jadi, Navara ini singkatan dari Navigator Informasi Tata Ruang. Gampangnya, ini adalah asisten cerdas berbasis AI yang tinggal di dalam aplikasi yang kita semua pakai tiap hari, WhatsApp. Tugasnya yaitu jadi navigator atau pemandu Anda. Sistem ini punya 3 fungsi utama. Pertama, ada AI chatbot yang siap sedia 24 jam menjawab pertanyaan. Kedua, perpustakaan digital ini jadi pusatnya semua regulasi, jadi nggak perlu cari-cari lagi. Dan yang ketiga, ada konten visual kayak video pendek buat jelasin hal-hal teknis. Nah, 3 pilar ini langsung menjawab semua masalah yang kita bahas di awal tadi kan? Betul, jadi bisa dibilang Navara ini bukan cuma sekedar ngasih dokumen, dia juga jadi navigator dan edukator yang bantu kita buat paham isinya. Inilah yang bikin teknologi terasa lebih akrab dan gampang dipakai, bahkan buat orang yang paling awam sekalipun. Lalu apa dampaknya di dunia nyata? Apa manfaat konkretnya? Oke, sekarang kita beralih buat melihat gimana inovasi ini benar-benar membawa manfaat buat semua pihak yang terlibat. Buat masyarakat umum, ini jelas sebuah terobosan. Akses informasi jadi instan, inklusif artinya semua orang bisa pakai, dan yang paling penting, kita jadi lebih mandiri. Nggak perlu lagi deh pusing-pusing mikirin jam kerja kantor. Sementara itu, buat pemerintah sendiri, manfaatnya juga besar banget. Birokrasi jadi jauh lebih efisien. Kenapa? Karena tugas-tugas repetitif, kayak jawab pertanyaan yang itu-itu lagi, sekarang bisa diotomatisasi. Plus, ini juga membangun citra instansi yang modern dan responsif. Nah, dari sisi ekonomi, ini penting banget. Dengan akses informasi yang gampang dan transparan, Navara itu menciptakan kepastian hukum yang lebih baik buat para investor. Ujung-ujungnya apa? Tentu mempercepat pembangunan berkelanjutan di Penajam Pasir Utara. Tapi, Navara ini bukan cuma solusi buat masalah hari ini loh. Inovasi ini sebenarnya adalah bagian dari sebuah visi yang jauh lebih besar untuk masa depan. Visi resmi dari Dinas PUPR Penajam Pasir Utara ini ngejelasin tujuan akhirnya dengan sangat baik, dan Navara perannya adalah sebagai salah satu alat strategis untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terpadu dan berkelanjutan itu. Jadi, bisa kita lihat, Navara ini sebagai langkah pondasi menuju konsep smart city yang lebih luas. Sebuah masa depan di mana teknologi itu bukan jadi tujuan, tapi jadi alat yang efektif untuk melayani kepentingan kita semua, kepentingan publik.
Inovasi seperti Navara ini membuktikan kalau perubahan itu sangat mungkin terjadi. Nah, pertanyaannya sekarang buat kita semua, apakah Indonesia sudah siap menyambut era baru pelayanan publik digital yang lebih transparan, efisien, dan benar-benar berpihak pada masyarakat? Kita renungkan bersama.